Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igede Putuping Neswara Anggawira Dharma, NIM saya di 1A 021429. Perkenalkan, nama saya Dodi Setia Santi Putra, NIM D1A02 1403. Perkenalkan, nama saya Eviani, NIM D1A 021408. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari, NIM D1A 021396. Perkenalkan, nama saya Isma Wadda, NIM D1A 021440. Untuk keterangan dari saksi PC, ada beberapa hal yang saya catat yang mulia, yang menurut saya tidak sesuai atau mungkin saudara PC sendiri yang lupa. Oke. Yang pertama tentang yang pada bulan Juni itu, yang mulia, yang pada saat itu saya diajak oleh Ibu PC sendiri, dan di mobil yang satunya ada Bang Matius serta almarhum Joshua, juga serta anaknya beliau, Mbak Datia. Itu kami ke arah Jalan Kemang, yang mulia. Putar-putar Jalan Kemang sampai akhirnya kita balik lagi ke arah Jalan Bangka, ke rumah Bangka tepatnya, yang mulia. Dan di sana datang Ko Elben, datang juga Pak Efes, baru untuk ajudan yang disuruh standby di dalam rumah itu cuma 2 orang, yang mulia, yaitu almarhum sama Matius, yang mulia. Daripada itu baik ajudan maupun ART kami disuruh untuk menunggu di pagar di luar, ada yang di samping. Dan karena pada saat itu saya yang ada di luar, jadi saya yang melihat sendiri untuk perempuan yang keluar dari dalam rumah, yang mulia, menangis. Itu yang pertama. Siap. Kedua? Baik, yang kedua, yang mulia, pada saat tanggal 8, yang mulia, pada saat sepanjang perjalanan dari Magelang sampai di Jakarta, tadi Ibu PC menjelaskan bahwa Ibu PC ini tidur, yang mulia. Tidur dan tidur terus itu sampai di Jakarta, yang mulia. Bahkan tidak ada percakapan antara saya dan Ibu PC. Padahal sebenarnya saya ada percakapan dengan Ibu PC menanyakan tentang PCR, yang mulia. Saya pada saat itu Sadam selaku ajudan yang standby di kediaman Bangka, karena protapnya ketika dari luar kota ini harus balik ke Jalan Bangka dulu untuk isolasi dan PCR. Jadi Sadam ini yang chatting ke saya, minta petunjuk untuk PCR mau dipesankan jam berapa, yang mulia. Jadi ketika Sadam chatting ke saya langsung menanyakan ke Ibu pada saat itu. Saya bilang ya udah Bang, pesan aja PCR-nya. Saya langsung menanyakan, mohon petunjuk Ibu untuk PCR dilaksanakan di mana. Pada video tadi adalah contoh keterangan saksi yang berdiri sendiri. Keterangan saksi berdiri sendiri merujuk pada situasi di mana saksi memberikan kesaksian secara langsung di hadapan pengadilan atau proses persidangan. Dalam konteks ini, saksi tersebut dihadapkan secara langsung kepada terdakwa atau penuntut umum, serta ditanyai oleh hakim, pengacara, atau pihak lain yang terlibat dalam persidangan. Prinsip utama keterangan saksi berdiri sendiri adalah untuk memastikan kesaksian yang jujur, akurat, dan dapat diverifikasi. Dalam sistem hukum Indonesia, keterangan saksi berdiri sendiri dianggap penting untuk memastikan bahwa saksi memberikan keterangan yang benar-benar berdasarkan pengamatannya sendiri dan bukan hanya berdasarkan dari informasi yang diterima dari pihak lain. Keterangan saksi berdiri sendiri memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan untuk menguji dan menilai kredibilitas saksi langsung. Saksi-saksi dapat diperiksa melalui pemeriksaan langsung oleh pengacara, penanya saksi, atau hakim. Selain itu, pihak lain juga dapat melakukan kontra pemeriksaan untuk menantang atau menguji kesaksian saksi yang telah diberikan. Dalam praktiknya, keterangan saksi berdiri sendiri menjadi salah satu elemen penting dalam membangun argumen hukum dan mencari kebenaran dalam kasus pidana. Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi berdiri sendiri bersama dengan bukti-bukti lain yang ada untuk mencapai keputusan yang adil dan berkeadilan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kan sudah disebutkan siapa-siapa pihak yang akan diberi sesuatu ini istilah. Sudah, ya mulia. Nah, apa Anda sampai melihat pada waktu itu angka-angka yang akan diberikan kepada masing-masing mereka ini? Oh, setelah itu disepakati angka-angkanya, memang seminggu kemudian dana itu ada yang mulia, mengalir yang mulia. Terus angka yang saudara ingat, dana yang mengalir ke pimpinan Banggar tadi besarannya? Angkanya waktu itu ada yang sekitar 500.000, ada yang 200.000 dolar gitu yang mulia. Terus ke Demokrat juga ada yang mulia, waktu itu diterima sama. Sebentar dulu Pak ya. Jadi yang berdasarkan cuplikan video tadi itu merupakan salah satu contoh dari keterangan saksi jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Ketika terdakwa tidak hadir dalam persidangan itu disebut dengan persidangan in absentia. Dalam pengertian lain, in absentia berarti terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas. Sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Kondisi in absentia dalam persidangan terdapat dalam pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 alias Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana pada pasal tersebut mengatakan pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan hal lain. Pasal 154 ayat 4 ini dinyatakan bahwa kehadiran terdakwa di sidang merupakan suatu kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya. Jadi terdakwa itu harus hadir di sidang pengadilan. Tapi mengutip dari salah satu ahli hukum, jika perkara dalam pemeriksaan cepat maka bisa langsung dilakukan putusan walau tak hadirnya terdakwa alias putusan first take. Dalam sidang perkara-perkara tertentu seperti sidang peradilan tindak pidana korupsi tetap berjalan sidang peradilan dalam perkara tersebut walau tidak hadirnya terdakwa, dan keterangan saksi yang diberikan dan walaupun tidak hadirnya terdakwa ini dapat disebut juga sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi, dan alat bukti saksi ini dapat menentukan bagaimana hasil putusan dan juga jalannya persidangan kelak. Terima kasih. Abang gitu lah. Enggak, itu dua aja, dua. Ya, dua. Mohon berdiri, majelis hakim masukkan sidang. Silakan duduk kembali. Terima kasih.
Sidang perkara nomor 798 Pit B dengan terdakwa atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Richard, sehat hari ini? Silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Dipanggil terdakwa Ricky. Pada cuplikan video sebelumnya, keterangan saksi dengan kondisi saksi yang dikeluarkan dari sidang ada beberapa faktor, yaitu ketidakpatuhan terhadap aturan sidang, terus peraturan pertanyaan yang tidak relevan atau tidak etis, kebijakan privasi atau keamanan, terus kembali lagi kepada kebijakan dan keputusan hakim yang mengenai kasus tersebut. Pada pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP telah disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam keterangan pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa si pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan sebut alasan dari pengetahuan itu. Sekian dari saya. Hamdani. Siap. Kita semua belajar KUHP, Anda pendidik kan? Siap. Tadi semua yang Anda terangkan itu, siap. Apakah itu katanya, bukan yang Anda lihat, dalam arti, apakah Anda lihat pada waktu Linda menjual narkoba ke Kasrato? Kalau pada waktu menjual kita tidak lihat. Tidak kan? Tidak. Jadi semua yang Anda katakan itu adalah katanya sebagai penyidik. Interogasi. Anda bukan saksi fakta yang melihat kejadian. Tidak. Sekali lagi, tidak satu pun yang Anda uraikan itu Anda lihat kejadiannya. Tidak. Anda hanya kapasitas sebagai penyidik. Kalau dalam bahasa Inggris hukum itu namanya kesaksian hearsay. Siap. Katanya. Siap. Katanya. Siap. Jadi benar ya? Jadi Siap. Anda tidak satu pun yang Anda uraikan itu Anda tidak tahu benar tidaknya kejadian. Siap. Itu berdasarkan Terima kasih keterangan. Anda jujur. Siap. Pertanyaan berikutnya. Sekali lagi saya ulang lagi, saya masih kurang puas. Siap. Mengenai uang 250 juta, Anda juga tidak lihat bahwa oleh Kasrato dibayar ke Selinda. Anda nggak lihat itu kan? Tidak. Juga, semua kejadian Anda uraikan itu Anda tidak lihat kejadiannya. Kita tahu kejadian itu setelah kita melakukan penangkapan. Siap. Berdasarkan hasil interogasi. Siap. Anda tahu dalam KUHP bahwa saksi itu harus melihat kejadian, benar? Siap. Terima kasih, Anda jujur. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cuplikan video sidang tersebut. Dalam keterangan saksi sidang perkara ini termasuk ke dalam kondisi keterangan saksi testimoni de auditu yang digunakan untuk mendeskripsikan jenis keterangan saksi yang didasarkan pada apa yang didengar atau diketahui secara lisan dari pihak lain, bukan dari pengalaman langsung atau pengamatan secara langsung. Dalam praktek beracara, selain ditemukan keterangan saksi yang tidak disumpah, sering juga ditemukan keterangan saksi testimoni de auditu. Testimoni de auditu atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP. Tetapi di dalam pasal 187 ayat 3 KUHP, testimoni de auditu diterima sebagai bukti di pengadilan sesuai dengan syarat tertentu, yaitu seperti kejelasan siapa yang memberikan informasi yang disampaikan sebagai testimoni de auditu. Harapannya agar keterangan tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang berlangsung di sidang pengadilan. Pertanyaan dari saya yang terakhir, Ali, terkait dengan
peristiwa penembakan terhadap Yosua oleh Eliezer dari sudut kajian filsafat moral, apa saja unsur-unsur yang menurut saudara ahli dapat meringankan terdakwa Eliezer? Menurut saya yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Itu bukan ajutannya atau macam itu, tapi orang yang berkedudukan tinggi, yang jelas berhak memberi perintah, yang di dalam, sejauh saya tahu, di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Dan tidak mungkin orang katanya Eliezer itu 24 tahun umurnya, jadi masih muda itu, ya laksanakan, itu budaya laksanakan. Itu adalah unsur yang paling kuat. Yang kedua, tentu keterbatasan situasi, itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan coba ambil waktu tidur dulu. Dia situ bisa tidur, dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan. Tambahan satu poin yang tadi saya sebutkan juga, dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer, dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu, di mana perintah itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total, sama sekali nggak masuk akal. Kalau ketua sekolah tinggi filsafat Driakara tersinggung berat menyuruh saya punya pistol, saya tidak punya, menembak, ya jelas saya ke masa. Tapi di polisi itu lain, karena atasannya dia dalam situasi tertentu bisa memberikan, berarti juga bahwa resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah karena dia tahu itu kadang-kadang mungkin. Ini jawaban saya. Dari cuplikan video tersebut, keterangan saksi termasuk ke dalam keterangan saksi meringankan, yang dimana keterangan saksi yang meringankan atau A the chart merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, di mana keterangan yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 160 ayat 1 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan. Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Selain itu, dasar hukum saksi A the chart atau keterangan saksi yang meringankan juga diatur dalam pasal 116 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya, dan bila mana ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara.
Jika saksi memberikan keterangan yang mendukung pembelaan terdakwa, maka saksi tersebut disebut saksi yang meringankan. Kehadiran saksi meringankan dianggap sebagai penyeimbang dari adanya saksi memberatkan. Pengaruh saksi adechart dalam persidangan hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri, di mana saksi adechart dapat mempengaruhi hakim apabila keterangan yang diberikan oleh saksi adechart adalah benar dengan digabungkan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Keterangan saksi meringankan yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan, maka beban pembuktian keterangan saksi adechart adalah sah dan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Yang kami ikuti saat itu, yang saat ini yang kami masih ikuti, Yang Mulia, bahwa memang terjadi ada bukan terjadi peristiwa tembak menembak, tapi ada peristiwa nggak usah sungkan, udahlah. Ya, peristiwa menembak. Yosua ditembak, bukan tembak menembak. Yosua ditembak. Betul. Oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Oleh Baradae dan FS. Iya. Ya, betul ya. Betul. Dari cuplikan video tersebut, keterangan saksi termasuk ke dalam keterangan saksi memberatkan, yang dimana keterangan saksi yang memberatkan adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa dan menguatkan pihak penuntut umum. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam pasal 160 ayat 1 KUHP. Yaitu yang pertama, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Yang kedua, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dan yang ketiga, dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut. Saksi memberatkan yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana atau des solen, maka peranan saksi memberatkan ini pada umumnya dalam memberikan keterangannya di muka persidangan pengadilan selalu memberikan keterangan yang berdasarkan fakta-fakta suatu peristiwa tindak pidana sesuai dengan apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi memberatkan ini yang diberikan di muka persidangan pengadilan merupakan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman atau vonis ke arah memberatkan terdakwa yang biasanya selalu diuraikan dalam pertimbangan hukum pada suatu putusan perkara pidana. 1, 2, 3. Sekian penjelasan dari video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Bahkan suatu babat, Pak Ibu Pak Sisri. Semoga yang bermanfaat. Dan sekian, terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.